Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan materi tentang pengembangan, pelatihan, dan pembinaan. Oh ya nih, perkenalkan anggota dari kami yang terdiri dari Halisa Fauziah, Tias Fitraningrum, Sofa Uyuminah, Pradisa Asrining Tias, Triana Putri Setia. Pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan karyawan ini penting karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan sejenis. Menurut Jane Bella, seperti yang dikutip Hasibun pada tahun 1997, menyatakan bahwa pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan, yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Tujuan pengembangan karyawan yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan bahan baku. Yang ketiga, mengurangi terjadinya berbagai kerusakan. Yang keempat, menghindari atau mengurangi tingkat kecelakaan pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan atau konsumen yang lebih baik. Yang keenam, memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan. Yang ketujuh, memberi kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan manajer mengambil keputusan. Yang kesembilan, meningkatkan kepemimpinan seseorang lebih baik. Yang kesepuluh, meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa atau gaji. Jenis-jenis pengembangan karyawan dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan secara formal dan pengembangan secara informal. Pengembangan secara formal, karyawan ditugaskan oleh perusahaan mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang dilakukan perusahaan maupun oleh lembaga pendidikan atau pelatihan. Karena tuntutan pekerjaan untuk saat ini atau masa yang akan datang dan yang sifatnya non-karir ataupun peningkatan karir seorang karyawan. Sedangkan pengembangan secara informal, karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan membaca buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya. Tolak ukur keberhasilan program pengembangan. Tentunya, prestasi kerja karyawan meningkat, kedisiplinan karyawan meningkat, absensi karyawan rendah, tingkat kerusakan produksi, alat dan mesin rendah, tingkat kecelakaan rendah, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu rendah, tingkat kerjasama karyawan meningkat, tingkat upah insentif karyawan meningkat, prakarya karyawan meningkat, dan yang terakhir, kepemimpinan dan keputusan manajer lebih bijaksana. Kendala pengembangan. Kendala yang pertama, peserta memiliki latar belakang yang heterogen. Kendala yang kedua, sulit mendapat pelatih yang ahli. Kendala yang ketiga, terbatasnya waktu pelaksanaan. Kendala yang keempat, fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang kurang. Dan kendala yang terakhir, dana pengembangan sangat terbatas. Selanjutnya, pengertian pelatihan. Menurut Andre Shikula, pelatihan karyawan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mencantumkan definisi pelatihan kerja, yakni keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi, jabatan, atau pekerjaan. Tujuan pelatihan karyawan yang pertama,
meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar karyawan. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Yang kelima, transfer keahlian dan kaderisasi. Manfaat pelatihan ada 4. Yang pertama, retensi karyawan yang positif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Yang keempat, pemberdayaan karyawan. Jenis-jenis program pelatihan terdiri dari manajemen pengetahuan, pengalaman, diklat. Selanjutnya, ada onboarding, manajemen risiko, manajemen keahlian, dan perencanaan karir. Evaluasi pelatihan terdiri dari 4, yaitu tahapan direksi, tahapan pembelajaran, tahapan perilaku, dan tahapan hasil. Selanjutnya, pengertian pembinaan. Dalam bukunya yang berjudul Pembinaan Organisasi, menurut Miftah Toha mendefinisikan pengertian pembinaan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaruan dan perubahan. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaruan yang berencana serta pelaksanaannya. Yang terakhir, pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaruan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. Fungsi pembinaan yang pertama, memupuk kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal. Yang keempat, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang terakhir, memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Karakteristik pembinaan. Menurut Franz dan Bill yang dikutip oleh Miftah Toha dalam buku Pembinaan Organisasi mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu yang pertama, lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan hal isi yang substantif. Yang kedua, memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku. Yang ketiga, memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim. Yang keempat, memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan. Yang kelima, menggunakan model action research. Yang keenam, mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaruan atau katalisator. Yang ketujuh, suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditunjuk bagi proses-proses yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial. Teknik pembinaan. Yang pertama, teknik adaptif, teknik yang berliku-liku. Yang kedua, teknik perencanaan, planning, strategi. Yang ketiga, teknik sistematik dan terstruktur. Yang keempat, teknik inkrementalisme logis. Strategi pembinaan. Menurut Robert H. Harris yang dikutip oleh Alvin Susirat dalam bukunya, manajemen mengidentifikasikan 5 ciri utama dari strategi pembinaan, yaitu yang pertama, wawasan waktu. Yang kedua, dampak. Yang ketiga, pemusatan upaya. Yang keempat, pola keputusan. Yang kelima, peresapan. Thank you.